Fani Rahab. Nama saya Haifah Abdul Salam. Nama saya Muhammad Dafa Akila. Nama saya Muhammad Suci. Berdiri kami di sini dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Stay tune ya. Semangat gerakan pembaruan Islam yang dibawakan oleh para tokoh ulama dan dari pelajar Timur Tengah mendapat respon positif dari masyarakat Indonesia pada kala itu. Keresahan yang dirasakan para tokoh itu dalam melihat realitas kemunduran Islam Indonesia dirasakan juga oleh banyak pihak di Indonesia. Rasa solidaritas dan juga ukhuwah Muslim Indonesia semakin menguat karena ada perasaan senasib pada masa penjajahan. Hal ini mendorongnya terlahirnya organisasi-organisasi Islam yang bergerak di berbagai bidang seperti bidang agama, pendidikan, ekonomi, sosial, dan bahkan politik. Organisasi-organisasi Islam yang akan kami jelaskan, yang pertama itu ada Al-Jamiatul Al-Khair, dan yang kedua ada Sarekat Dagang Islam, dan yang ketiga ada Persatuan Umat Islam. Yang pertama ada Jamiatul Khair. Jamiatul Khair adalah organisasi satu-satunya pendidikan modern di Indonesia. Dan organisasi ini didirikan pada 17 Juli 1905 di Jakarta. Guru-gurunya didatangkan dari Tunisia, Sudan, Maroko, Mesir, dan Arab. Nah, korespondensi mereka dengan tokoh-tokoh pergerakan dan keagamaan luar negeri untuk menyebar kabar mengenai kekejaman pemerintahan Belanda. Nah, guru yang terkenal dari sini ada Syekh Ahmad Suhaki dari Sudan yang menekankan bahwa tidak ada perbedaan di antara umat Muslim yang berkedudukan sama. Para tokoh ulama Indonesia kebanyakan aktif di organisasi ini seperti Kiai Ahmad Dahlan, HOS Jokowinoto, dan Haji Samawudin dan Haji Agus Sari. Yang kedua ada Sarekat Dagang Islam. Sarekat Dagang Islam atau SDI merupakan cikal bakal dari organisasi politik di Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo tanggal 16 Oktober 1905. Tujuan dibentuknya organisasi ini adalah untuk menghimpun para pedagang batik pribumi untuk melawan monopoli dan dominasi para pedagang Cina. Pada zaman itu, kolonial Belanda menetapkan warga Cina di bawah warga Belanda dan di atas warga Pria, yaitu orang yang memilih warganegaraan Belanda. Oleh karena itu, organisasi ini mendapatkan dukungan dari masyarakat pribumi. Dukungan yang didapat bukan hanya terbatas dari kalangan masyarakat pribumi, melainkan juga dari kalangan lainnya. Oleh karena itu, atas usul Dr. Aminoto, keanggotaan SDI agar tidak terbatas pada kalangan pedagang saja dan menghapuskan kata dagang pada Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam atau SI agar dapat bergerak di bidang yang lebih luas. Tujuan SI juga diperluas menjadi memajukan perdagangan masyarakat pribumi, saling membantu secara jasmani dan rohani, dan memajukan masyarakat beragama Islam. Salah satu semboyan yang didengungkan oleh Haji Samanhudi adalah mengembalikan manusia ke fitrah setiap hamba Allah, yaitu sebagai makhluk yang bebas. Yang ketiga, Persatuan Umat Islam pada tahun 1911 Masehi. Persatuan Umat Islam atau PUI didirikan oleh Kiai Haji Abdul Halim yang merupakan seorang ulama pengasuh di Pondok Pesantren Majalengka, Jawa Barat pada tahun 1911. PUI adalah gabungan dari dua organisasi Islam yang ada di Jawa Barat, yaitu Persyarikatan Umat Islam dan Organisasi Al-Ittihad Al-Islamiyah pimpinan Kiai Haji Ahmad Sanusi Sukabumi. PUI kemudian mendirikan banyak sekolah serta pondok pesantren di Jawa Barat. Jadi, kesimpulan dari keseluruhan yang kami jelaskan yaitu tiga organisasi Islam tersebut, yaitu mereka berkontribusi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam di Indonesia, termasuk dalam aspek pendidikan, ekonomi, sosial, dan bahkan politik. Nah, mereka berperan penting dalam membentuk identitas dan kesadaran nasional, serta mendorong modernitas dan pemurnian ajaran Islam sesuai dengan konteks keindonesiaan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan dalam penjelasan.
Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.